Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Meti Diano Utek Pasero dengan NIM 20030150006 dari kelas PJKRA Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan dari bahasa Inggris, filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani, filosofia, yang memiliki dua unsur kata, yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofia adalah cinta kebijaksanaan. Adapun beberapa filsuf yang merumuskan pengertian filsafat. Yang pertama yaitu Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles yang mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Kemudian Al-Farabi, menurutnya filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Kemudian René Descartes mengemukakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana alam, Tuhan, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Kemudian Immanuel Kant, menurutnya filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercangkup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui, masalah etika yang menjawab persoalan apa yang kita kerjakan, masalah ketuhanan atau keagamaan yang menjawab persoalan harapan kita dan masalah manusia. Kemudian Webster mendefinisikan filsafat sebagai love of wisdom dan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki fakta, prinsip-prinsip, kenyataan, hakikat, dan kelakuan manusia. Kemudian ada beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khasanah ilmu. Yang pertama yaitu materialisme, yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi, yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistis. Kemudian yang kedua, idealisme, yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligasi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Kemudian realisme, aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau roh dan materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Kemudian terakhir, pragmatisme merupakan aliran paham dalam hakikat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif, tergantung pada kemampuan manusia. Adapun beberapa manfaat filsafat dalam kehidupan, yang pertama yaitu sebagai dasar dalam bertindak,
kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, kemudian yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, kemudian yang terakhir untuk bersikap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebut kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan jasmani atau aktivitas fisik termasuk olahraga. Kemudian pengertian olahraga. Pengertian olahraga atau sport dalam Declaration Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education dari UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Kemudian pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat pendidikan, progresivisme nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Kemudian esensialisme dan perennialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji, ketangguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Kemudian perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai dan persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuatu dinilai indah harus dapat dipandang baik. Kemudian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan, guna diabadikan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Implikasi para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman, berbagai penelitian alam dan ilmu sosial dalam mengembangkan teori dan memecahkan masalah praktis. Mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Pemanduan bakat dalam olahraga bertujuan untuk memilih atlet yang unggul sehingga berguna dalam pencapaian prestasi yang pesat. Atlet yang tidak berbakat atau yang perkembangannya lambat harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan dapat digantikan oleh orang lain. Bentuk latihan. Pertama, dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan. Meskipun motif bertanding ada kalanya dapat dimanfaatkan. Jadi bentuk-bentuk latihan yang diciptakan secara bervariasi walaupun ukuran dan bentuk permainannya dimodifikasi
atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Kemudian motivasi. Dalam olahraga, sekolah dipandang sebagai gudang bibit atlet yang memberi harapan untuk berkembang menjadi olahragawan yang tangguh. Diharapkan dapat berguna mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam olahraga.